Halo Foresme, selamat datang kembali di Forest Talk ketiga, di mana kali ini kita akan membahas mengenai teknologi bumi, inovasi terbaru dalam industri sustainability. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung banget nih karena kali ini kita bisa mengundang narasumber inspiratif kita. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Halo semuanya, nama aku Wafi, aku dari Maiko Inovasi Indonesia. Jadi mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Oke, nah di kesempatan kali ini kita akan menggali nih lebih dalam mengenai pengembangan teknologi yang bisa mengoptimalkan ya Kak, tentang saving energy ya tadi. Betul. Oke, nah biar nggak lama-lama kita nunggu, bisa langsung nih Kak, mungkin bisa dijelasin dulu tentang profil perusahaannya, bergerak di bidang apa, produk-produknya seperti apa. Oke, jadi Maiko Inovasi Indonesia adalah brand yang berfokus pada produk-produk IoT dan juga non-IoT yang berfungsi untuk kita saving untuk consumption energy itu baik di rumah tangga maupun di gedung gitu ya. Jadi memang kita fokusnya di situ untuk efisiensi energi seperti itu. Karena nanti outputnya juga bukan cuma cost yang dikurangin, tapi juga ada keberlanjutan juga gitu dengan adanya penggunaan energi yang lebih sedikit. Artinya kan nanti ada karbon yang juga terkurang seperti itu sih mungkin secara singkat. Oke, nah mungkin kalau produk-produknya ada apa aja Kak berarti di Maiko ini? Kita ada yang IoT, jadi IoT itu yang bisa dikontrol lewat apps kita. Jadi apps kita itu bisa di-download juga di Play Store gitu ya, Maiko Smart Home. Jadi kayak smart plug, smart fitting dan sebagainya, smart breaker. Jadi memang produknya itu yang ya banyak lah yang bisa dikontrol, fokusnya itu melalui smartphone gitu. Yang kedua itu yang based on sensor gitu ya. Based on sensor itu produk-produk kita kayak kebanyakan bukan cuman ini ya, bukan cuma lampu-lampu, cuma juga ada fitting, terus ada analog plug juga gitu ya. Fungsinya buat gimana cara orang tuh ketika gak digunakan perangkatnya, tapi bisa otomatis dimatikan gitu. Mungkin seperti itu sih secara singkatnya Kak. Oke, nah berarti kenapa nih awal mulanya ada Maiko itu? Apakah karena emang fokusnya untuk efisiensi atau ada urgensi lain atau gimana? Jadi background kita, mungkin aku cerita background dari Maiko sendiri ya. Jadi Maiko ini dibangun ketika aku sama tim itu waktu di kuliah gitu ya. Jadi dulu di vokasi itu kita punya organisasi namanya Airstack gitu. Nah Airstack itu dulu intinya tuh Airstack memfasilitasi untuk kegiatan lomba, terus project-project, website dan sebagainya seperti itu. Jadi kita tuh ada riset juga buat apa ya, sesuatu yang baru gitu lah, inovasi-inovasi yang baru gitu. Di fokusnya di dunia teknologi. Nah kebetulan dari situ kita itu ada lomba waktu itu, namanya itu Olimpiade Vokasi Olivia. Nah dari situ tuh salah satu tim aku, Mas Fato itu dia dulu bikin smart class namanya. Smart class itu fungsinya ya dulu tuh sesimpel buat otomatisasi di kelas gitu. Karena dulu tuh ketika kita lihat permasalahan di sekolah itu salah satunya adalah ketika kelas nggak digunakan itu tetap menyala kipas anginnya, perangkat-perangkat listriknya masih menyala. Waktu itu terjadi COVID juga gitu, otomatis kan banyak orang yang menggunakan konsumsi listrik itu meningkat gitu. Jadi konsumsinya itu meningkat dan kita itu kayaknya ini salah satu problem nih, maksudnya tercetus ide kayaknya ini salah satu problem yang bisa kita selesaikan lewat otomatisasi. Karena apa? Karena perangkat gak digunakan tapi tetap nyala gitu, sehingga terbuang gitu energinya seperti itu. Jadi dari situ kita menginisiasi salah satu idenya yaitu smart class seperti itu, terus berkembang. Nah itu dari situ tuh kita ikutkan lomba, terus banyak sekali yang kita ikutkan lomba untuk Maiko ini. Jadi produk-produk kita belum banyak ya dulu produknya, cuma satu yang berfungsi untuk kontrol monitor jadwal gitu aja. Tapi dulu masih melalui website, belum melalui apps gitu ya. Jadi dari situ berkembang, terus habis itu di tahun 2022 kita baru
go to market di marketplace gitu-gitu. Jadi selama 2020 sampai 2022 tuh kita memang fokusnya untuk research and development, gimana caranya kita memastikan produk kita itu emang dibutuhkan atau enggak gitu di market, seperti itu sih mungkin. Itu sih Kak mungkin sampai sekarang. Oke. Keren sih, berarti awal mulanya karena urgensi penggunaan listrik yang berlebih, terus pengen ini sebenarnya bisa nih di-cut gitu kan di bagian beberapa part tertentu, mungkin dengan scheduling yang tadi, terus dengan sensor otomatis ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai aja dia bisa nyala, setelah itu dia mati. Gitu ya betul. Jadi based on ada penggunaan lah di situ. Apakah ada orang atau mungkin ada kegiatan lah di situ. Seperti itu sih mungkin. Oke. Nah, berarti Kak itu kan pakai apps ya? Nah, ini untuk semua produknya Kak pakai apps itu atau gimana? Enggak semua, yang IoT itu pakai apps. Jadi apps kita itu ada pembayaran. Yang pertama, fitur utamanya pasti buat kontrol ya, kontrol perangkat, monitoring sama jadwaling, seperti itu. Tapi kita juga ada fitur tambahan gitu ya, untuk gimana caranya kita mengakses pembayaran itu mudah. Jadi kita tambahkan untuk pembayaran listrik, air, seperti itu. Terus ada juga untuk kalkulator, kayak gitu, kalkulator untuk menghitung forecasting kira-kira dengan penggunaan satu perangkat 5 watt, let's say gitu, itu dalam 1 bulan tuh menghabiskan biaya berapa gitu. Kayak gitu lah. Iya, ada historical, terus ada juga monitoring KWH penggunaan. Jadi kalau itu masih di IoT ya. Jadi kayak contoh kita pengen tahu nih jumlah konsumsi energi listrik di rumah kita itu berapa KWH dan berapa biayanya, itu bisa pakai alat kita salah satunya. Gitu. Tapi alat itu harus semua diinstal di satu rumah itu berarti? Kalau itu bisa diinstal di perangkat yang paling utama gitu. Contoh di dekatnya speedometer yang di MCB itu bisa diinstal di situ. Jadi cuma di situ nanti bisa tahu kita konsumsinya. Tapi kalau seumpama pengen tahu di beberapa part aja itu juga bisa, itu instalasinya. Gitu sih Kak. Nah, berarti kan tadi juga sempat kesebut mengurangi karbon tuh Kak ya. Nah, berarti gimana tuh dampaknya kalau misalkan kita pakai sama nggak pakai? Kan tadi udah berjalan 2 tahun untuk R&D itu ya. Kalau kita pakai, tentunya yang satu kan salah satu benefit utamanya itu kan saving cost gitu ya. Tentunya cost berkurang. Itu kalau kita dulu tuh sampai ke 50% pernah waktu Covid. Nah, kalau kita buat rata sekarang itu di sekitar 30% untuk penghematannya ketika kita pakai Myco ini. Terus kita juga ada instalasi di gedung-gedung kan juga di Jakarta. Jadi kita belum tahu sih kalau itu berapa, tapi range-nya itu kita sekitar 15-30% itu masih bisa gitu untuk saving cost-nya. Terus dari sisi karbonnya tentunya dengan adanya saving penggunaannya ini berkurang juga, tentunya juga kan karbon yang dikeluarkan dari pembakaran itu kan juga berkurang juga gitu Kak. Jadi seperti itu sih mungkin untuk dari segi karbonnya gitu. Terus kita kan juga bikin program-program kayak penanaman, kita kolaborasi sama NGO sebagainya kayak untuk ini sih, untuk kita tuh mendukung juga loh ke sustainability, nggak cuma kita mengurangi karbon tapi juga kita mendukung program lain gitu, seperti itu sih. Karena sekarang kan banyak banget tuh perusahaan yang CSR-nya tuh untuk benar-benar sustainability-nya karena hasil dari produksi produknya mereka, gitu lah. Berarti ini juga bisa masuk selain ke rumah tangga, bisa masuk ke gedung-gedung dan mungkin juga perusahaan manufaktur lainnya ya, karena penggunaannya gede banget kan untuk industri. Jadi sekarang kita mungkin nggak cuma di listrik ya, kita juga masuk di manufacturing juga. Contoh, bahwa ada perusahaan yang membutuhkan otomatisasi, kita bisa bantu gitu. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Maksudnya kita mereka kebutuhannya apa, untuk efisiensinya itu di bagian mana, terus coba kita bisa bantu, ya udah kita bisa bantu gitu secara teknologi untuk efisiensi, seperti itu sih biasanya. Karena ada beberapa juga dari klien kita yang di Jakarta itu mereka minta nggak cuma listriknya tapi mungkin dari segi efisiensi atau mungkin mau otomatisasi alat pabriknya gitu, itulah ada kayak gitu. Bisa kayak gitu ya Kak. Bisa. Berarti
Kalau alat pabrik itu harus yang kayak gimana spesifikasinya atau bisa by request aja? By request sih biasanya, tapi sesuai dengan kapasitas kita ya, maksudnya ketika kita rasa ini mampu, ya udah kita jalankan. Tapi kalau semua ini dan di luar dari kemampuan kita, ya kita nggak kerjakan kayak gitu sih. Karena kayak yang kita tahu ya Foresmed, kalau misalkan pabrik itu kan produksinya selama 24 jam, Ya, ada berapa shift. Nah, itu kan pasti pakai, yang pertama pasti listriknya dong, paling gede. Habis itu limbahnya itu juga. Nah, mungkin berarti kalau dari Maeko ini bisa untuk mengefisiensikan anggaran yang terbesar itu di listriknya itu ya? Bisa. Dengan automasi tadi. Iya. Keren-keren. Berarti sekarang kalau misalkan Foresmed di rumah ada yang mau pakai ini untuk di rumahnya tuh mungkin bisa pakai produk yang mana dan gimana caranya? Bisa, kita ada bisa diakses di marketplace ya. Jadi produk kita itu yang paling best seller itu salah satunya itu fitting jadwal. Jadi memang orang itu kadang kan ini ya kebutuhannya itu macam-macam gitu. Tapi kebanyakan orang itu butuhnya untuk mereka otomatisasi lampu di outdoor gitu, kayak di teras dan sebagainya seperti itu. Based on scheduling gitu. Jadi ketika jam 6, let's say ya jam 6 itu nyala, terus jam 5 pagi itu mati seperti itu. Jadi memang itu yang paling banyak. Tapi banyak juga produk lain ya, kayak yang IoT kita tuh smart breaker kayak gitu-gitu tuh juga bisa didapatkan juga di marketplace. Banyak juga orang yang butuh juga. Kalau smart breaker itu memang harus IoT ya, harus punya wifi, akses wifi ke rumah. Okay. Jadi seperti itu sih. Jadi kita menyediakan alat itu nggak cuma orang yang punya akses wifi, tapi juga orang yang nggak punya akses wifi itu bisa mengakses kayak based on sensor gitu. Oh, itu yang non IoT Iya, tadi. Oke. Berarti tadi aplikasinya tuh ada historicalnya, bisa diidentifikasi juga penggunaannya berapa. Betul. Sempet berarti kalau misalkan di yang perusahaan gede itu, yang di Jakarta tadi ya, itu dia pakai aplikasi juga atau enggak? Kalau di perusahaan gede itu biasanya mereka udah punya dashboard sendiri. Contoh di perusahaan A lah ya, inisial A gitu ya. Mereka itu udah punya dashboard sendiri untuk mereka kontrol ini ya, panel di kantornya gitu. Nah biasanya mereka itu cuma pakai teknologi kita dan kita disuruh bikin untuk dashboardnya. Jadi untuk servernya tetap pakai kita, cuman untuk tampilannya dan sebagainya itu mereka biasanya minta custom sesuai dengan ini keinginan mereka. Tapi biasanya nggak di apps, tapi di website. Oh, oke. Explore website biasanya. Dan itu tetap bisa nge-track juga ya? Bisa. Berapa penggunaan konsumtif bulan ini? Bisa. Berarti kalau misalkan untuk perusahaan yang tadi udah dipasangin, udah diinstal itu, ada signifikansinya, misalkan naik turunnya itu ada dampaknya? Ada dampaknya. Ya, itu gimana Kak? Boleh dijelasin mungkin? Ya. Jadi salah satu klien kita yang Jakarta itu kan biasanya mereka itu nggak cuman karena gedung itu kan konsumsinya besar banget ya. Dan kadang mungkin ada orang yang mungkin kurang aware juga gitu. Tapi kan sekarang banyak perusahaan yang udah melek terkait dengan smart building gitu. Smart building gimana caranya efisiensi dari segi energi untuk gedung tersebut gitu. Jadi salah satu klien kita itu ya udah mereka itu biasanya menggunakan listriknya itu 24 jam, AC, listrik dan sebagainya. Nah, karena ketika kita masuk dan kita offer dengan teknologi yang ada, yang kita miliki, resources yang kita miliki, ya udah kita tawarkan untuk kita bikinin dashboard, kita bikinin instalasi perangkatnya dan sebagainya. Untuk otomatisasi lampu, otomatisasi dari segi AC-nya. Nah, itu bisa saving 15-30% tuh. Wah, di gedung. Lumayan Kan gede loh ya itu. Lumayan gede kan. Kalau seperti itu kan kita juga senang juga gitu, bisa perusahaan-perusahaan yang besar juga bisa berkontribusi terkait dengan sustainability ini. Wah, keren. Nah terus Kak, selama berarti udah jalan 5 tahun ya dari COVID ya? Iya. Nah, Maeko ini berjalan, berarti kan ada inovasi, pengembangan kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan tertentu yang ini sulit nih gitu? Apakah dari segi teknologinya atau dari segi
saving karbonnya, dampaknya dan lain-lain gitu. Kalau dari segi teknologi pastinya ada ya, karena kan teknologi terus berkembang gitu ya. Terus tentunya kita harus ngikutin terus teknologi yang terbaru gitu. Jadi contoh dulu kita pakai website doang gitu. Nah, sekarang kita udah transisi ke apps juga. Terus kita ada custom juga untuk dashboard, untuk yang gedung, yang B2B gitu. Itu kita udah masuk ke sana. Terus untuk dari segi marketnya, edukasi market, kita kan juga perlu apa ya, open gitu, open untuk bukan discuss ya, untuk memberikan awareness kepada masyarakat terkait pentingnya saving cost juga, saving dampaknya itu seperti apa gitu dengan adanya MyEco ini gitu. Kalau nggak berdampak kan kita nggak menyelesaikan masalah apa-apa, karena kan fokus utamanya kita itu emang saving energi gitu. Jadi energi ini kan banyak kan, energi listrik kan. Jadi memang fokusnya di sana, dan kita dengan adanya saving energy ini dampaknya itu saving cost, dan juga kita berkontribusi terkait dengan keberlanjutan juga gitu, sustainability. Seperti itu sih, mungkin tantangannya seperti itu, karena kita kan kedepannya juga banyak project-project yang mau dijalankan juga, dan mungkin tantangannya di resources dari segi SDM-nya juga ya. Mungkin kita perlu lebih banyak orang lagi untuk kita berkembang juga ke depannya. Seperti itu sih. Susah nggak sih Kak untuk mengedukasi teman-teman ini mengenai dampak lingkungannya, makanya harus di minimalisir gitu, di efisiensi gitu? Sebenarnya kalau dibilang susah nggak susah itu relatif ya, karena mungkin semua itu bisa dijadikan mudah, tergantung atau sulit itu berdasarkan dari perspektifnya masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau apa yang bisa kita lakukan, ya udah kita edukasi melalui apa yang kita bisa gitu. Semua akses platform digital itu kita gunakan sebagai resources untuk kita membagikan informasi nih, betapa pentingnya kita mengimplementasikan teknologi ini gitu. Gitu sih mungkin. Oke, nah kalau misalkan sekarang kan Kak udah banyak tuh teknologi udah nggak pakai listrik ya, jadi dia pakai daya solar, surya ya, panel surya. Betul. Terus dia hidupin lampu itu, savingnya udah pakai, kalau siang itu dia menyimpan daya, kalau malam dia menyala gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dijadiin opsi ya Kak? Iya benar, jadi kita kalau itu mungkin mungkin sekarang ya, mungkin kita ada plan ke sana untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang mungkin kita itu masih ada kerjasama gitu untuk instalasi solar panel dan sebagainya. Oh tapi bisa ya Kak di MyEco? Bisa, cuman kita ada teman juga gitu yang kerjain. Jadi kita memang berkolaborasi lah sama perusahaan lain juga untuk mendukung ini gitu. Jadi sih bertahap ya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman masih pakai, kebanyakan masyarakat di Indonesia juga kan masih pasti pakainya listrik dulu gitu. Betul. Ya. Masih pakai listrik karena masih mostly masyarakatnya pakai listrik. MyEco menyediakan untuk efisiensi listrik itu. Iya benar. Nah ke depan ketika teknologinya udah berkembang, udah pakai daya surya semua, itu juga MyEco bisa untuk mereduksi dari dan transisi ke situ ya. Gitu. Oh, keren. Memang kedepannya juga kita ada plan ke sana sih, buat masuk ke solar panel gitu. Jadi memang fokusnya itu ya efisiensi gitu, karena kan memang kalau kita bilang untuk instalasi solar panel itu kan cukup besar ya costnya. Betul ya. Jadi dan di awal ya, dan di Indonesia sendiri itu belum cukup masif gitu untuk adopsinya gitu. Sebenarnya itu berpotensi ya kalau di Indonesia, karena kan wilayah kita juga salah satu wilayah yang strategis juga gitu. Tapi kan mungkin dari segi costnya itu besar, itu untuk orang setiap rumah untuk mengakses solar panel kan juga masih keberatan gitulah. Gitu sih mungkin. Dan sekarang kan mulai banyak juga tuh Kak kendaraan yang pakai listrik kan, jadi konsumsinya juga bisa nambah naik. Kalau semuanya dibebankan ke listrik yang daya alam gitu, bukan yang dari matahari yang bisa kita dapatkan setiap hari, itu agak berat dari segi costnya juga. Betul. Nah, berarti kalau MyEco ini rekanannya ada rekanan sama, maksudnya ada di support dari pemerintah kah atau dari individu sendiri, masih mandiri sama? Jadi dulu itu modal kita pertama itu dari ikut lomba sih, jadi reward lomba kita simpan dikit-dikit itu, akhirnya kita kekumpul untuk modal gitu. Akhirnya ya udah kita mulai memproduksi gitu ya, mulai memasarkan produk kita gitu melalui marketplace gitu sih.
Jadi mungkin kalau ada dukungan pemerintah ada, terus dukungan dari perusahaan ada, karena kita banyak banget ikut event pemerintahan, kementerian, terus habis itu BUMN juga gitu, terus perusahaan-perusahaan gitu banyak sekali sih kita. Inkubasi kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya ada yang mereka ngasih modal usaha juga gitu sih. Oke. Berarti bisa dibilang juga bahwa kegiatan ini tuh didukung juga ya dari berbagai stakeholder. Iya, stakeholder. Oke. Nah, kalau dari lomba-lomba yang selama ini diikuti sama Eko sebelumnya ya, berarti kan bisa jadi reward, itu bisa jadi pemenang lah ya. Itu kan karena mereka melihat ada urgensi yang dibawa. Betul. Nah, respons dari mereka selaku stakeholder itu gimana Kak terhadap Eko? Responnya bervariatif ya. Mungkin sebagian cukup baik juga. Cukup baik karena ada beberapa klien kita di pemerintahan yang itu mereka tahu dari ketika kita ikut inkubasi dan juga lomba. Jadi seperti itu sih. Jadi ada beberapa klien kita itu dari pemerintahan juga memang. Seperti itu sih kan. Berarti sekarang pun dari segi pemerintahan udah mulai ikut untuk efisiensi itu ya tadi. Ya, memang belum banyak juga ya. Belum banyak. Bertahap lah ya. Bertahap betul. Nah, kalau dari segi kebijakannya nih Kak, misalkan ada nggak sih kesulitannya? Kalau misalkan tadi kan tantangannya dari segi inovasinya dari internalnya Eko ya. Tapi kalau misalkan dari eksternalnya gitu, mungkin ada kebijakannya atau ada hal-hal yang menjadi hambatan nih dalam Eko untuk mengembangkan atau mengekspansi gitu. Oke. Kalau dari segi kebijakan mungkin karena apa ya, niat kita kan baik juga ya, kita ingin saving cost, ingin berkontribusi terhadap keberlanjutan juga. Kita juga mungkin dari segi perusahaan juga, maksudnya kita memang perizinannya sudah cukup lengkap gitu ya, mulai dari hak paten dan sebagainya itu udah banyak gitu, kita perizinannya udah cukup lengkap lah gitu. Jadi mungkin kalau dari segi perizinan kita legal dan sebagainya itu udah cukup aman lah ya. Cuman SNI juga udah, sebagian produk kita ada yang SNI, ISO juga, manajemen mutu. Jadi kita memang sebisa mungkin membuat ini itu yang memang sesuai dengan regulasi gitu dan juga kebijakan pemerintah. Karena kita juga taat ya terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dijadikan pedoman gitu. Seperti itu sih mungkin. Tapi kalau dari segi kebijakan mungkin untuk saat ini belum ada kali ya. Belum ada. Masih disupport aja ya, paling masih ada support. Untuk ini aja mendaftarkan produk-produknya aja ya. Betul. Mungkin ya ini sih, kalau kita tuh pengen masuk di e-katalog ya. E-katalog pemerintah itu. Ya mungkin itu sih, semoga bisa. Kita juga kan udah SNI juga, udah TKDN juga. Jadi kedepannya kita pengen masuk ke sana sih. Biar bisa lebih meluas juga kan, pakai sama pemerintah juga, sama masyarakat juga. Betul. Oke, nah berarti ada kolaborasi nih Kak. Kedepannya pengennya kolaborasi itu ya. Yang antara dari Eko kolaborasi sama pemerintah untuk bisa benar-benar kalau bisa dari segi pemerintahnya juga memberikan support terus lah, mendukung dari UMKM gitu. Itu sih. Tapi Kak, kalau misalkan kita lihat dari segi marketnya nih, sebenarnya tuh orang-orang, kalau misalkan tadi kan ada best sellernya tuh ya, berarti orang-orangnya sebenarnya juga udah mulai melek ya sama kita harus hemat listrik gitu ya. Karena kan energi fosil juga terbatas ya. Betul. Jadi memang harus ada ini ya, inovasi yang gimana caranya kita itu memang kedepannya itu seperti apa, memikirkan masa depan generasi selanjutnya, seperti itu sih. Oke. Nah, selain dari sisi teknologinya, terus ada edukasinya juga tadi. Nah, kedepannya nih mungkin Eko mau ada apa nih yang bisa dibagiin sama teman-teman Foresmate? Kalau kedepannya kita memang pengen memperluas market kita pastinya, ingin mengadopsi pasar yang lebih luas lagi, dan itu kita pengen ada produk-produk baru lah yang masih R&D juga, semoga cepat selesai juga untuk proses R&D-nya. Kita juga lagi R&D untuk IR, remote AC, remote ini rumah, remote TV gitu.
Terus kita kedepannya juga pengen ada beberapa proyek juga, semoga cepat selesai juga di B2B Jakarta. Terus semoga juga apa ya, masyarakat itu lebih banyak yang tahu gitu tentang Maiko, dan mungkin kita bisa memberikan benefit lebih ke masyarakat gitu loh. Terus kan apalagi sekarang Gen Z itu dia pasti kalau pilih rumah yang udah smart home gitu. Betul. Ya. Nah itu berarti bisa banget ya kalau misalkan Ya, rumah memang, tangga pun dipakai Maiko ya, semua memang, bisa. ya rumah tangga kita memang sekarang kebanyakan yang B2C ya, itu rumah tangga semua sih. Maksudnya kita kebanyakan di area Jabodetabek ya, mungkin di sana itu marketnya lebih luas dan apa ya, penduduknya lebih aware juga mungkin. Bukan berarti di daerah lain enggak ya, mungkin di sana adopsinya lebih masif gitu. Cuman memang kita juga ada beberapa kali kita ditawarin buat kerja sama developer perumahan gitu ya, untuk instalasi di perumahannya. Cuman memang kadang itu memang ada resources yang terbatas, jadi kita memang ada prioritas yang harus kita jalankan dulu nih kemana. Jadi seperti itu sih. Kita memang di rumah tangga sih Kak. Kalau gitu sih ya. Ya itu sih. Nah kalau misalkan pemakaian dalam rumah tangga ini berarti yang pertama kan harus ada wifi itu tadi ya, untuk bisa. Iya, yang IoT ya. Terus kalau misalkan teman-teman pakai di rumah, ada nggak mungkin kekurangannya yang? Kalau. Tapi itu kekurangannya cuma harus pakai wifi itu aja ya? Itu kalau yang smart, yang ini ya, yang IoT ya. Kebanyakan di rumah tangga IoT atau non IoT? Kebanyakan sekarang mungkin lebih banyak non IoT ya, karena mungkin ada beberapa orang masih banyak yang mungkin di rumahnya belum bisa mengakses wifi. Jadi mereka biasanya pakai yang non IoT. Jadi memang sensor dan juga scheduling gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang menggunakan IoT juga banyak gitu. Ada segmennya sendiri-sendiri gitu. Iya. Seperti itu sih. Jadi apapun pilihannya, yang penting efisiensi costing itu ya. Iya betul. Oke, wah lumayan juga ya teman-teman kalau misalkan, berarti teman-teman Foresmate kalau misalkan mau beli produknya atau mau cek-cek lebih lanjut ini bisa kemana Kak? Oke, kalau mau beli produknya bisa dibeli di marketplace, di Maiko Indonesia, di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, di Lazada, itu ada semua. Terus bisa juga melakukan pembelian di website di maiko.id, itu bisa juga melakukan check out di sana. Terus informasi lebih lanjut kayaknya bisa kepoin sosial medianya maiko.id, atau mungkin di website juga bisa, maiko.id sama www.maiko.id, kayak gitu sih. Oke deh, berarti mungkin itu dulu kali ya Kak untuk kali ini. Ya. Kita berharap ya Kak, kita juga sama-sama berharap teman-teman Foresmate ini juga bisa mungkin mengimplementasikan dari kecil-kecil dulu ya kan, dari rumahnya dulu, habis itu nanti ke kantornya gitu. Betul. Untuk kita sama-sama bisa menghemat energi, karena kalau dipakai terus-terusan di masa depan kita udah gak punya apa-apa dong gitu kan ya. Ya mungkin itu sih. Nah, betul, mungkin penting banget sih ya itu, penting banget. Nah mungkin dari Kak Wafi ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Foresmate? Buat teman-teman Foresmate, karena kita kan ini tahu ya, Indonesia ini salah satu negara yang masih berkembang, dan mungkin kita bisa belajar lebih lanjut gitu ya untuk teknologi nggak harus di konteksnya smart home atau IoT, apalagi sekarang ada AI, ada banyak lah kecerdasan buatan yang ada di dunia ini. Jadi kita terus belajar aja. Dan kenapa teman-teman tuh harus aware terhadap keberlanjutan, karena kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri di kehidupan sekarang, tapi kita harus mementingkan juga kehidupan masa depan gitu. Jadi memang harus kita pikirkan dulu dong. Mungkin kalau sekarang kita memikirkan diri sendiri ya, tapi kita harus juga mungkin di sisi lain gimana nih generasi selanjutnya dari kita, dari anak-anak kita, cucu kita, apakah mereka masih bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu dan sebagainya. Seperti itu sih mungkin. Wah, oke, itu dia closing statement dari Kak Wafi hari ini. Wah, terima kasih Kak Wafi hari ini udah mau udah mau bagi-bagi sama Foresmate. Semoga Maiko juga bisa terus berkembang ya, dan bisa nge-support teman-teman juga dari segi lingkungannya, dari segi biayanya. Itu kan kita terbantu banget nih kalau misalkan pakai produk dari Maiko. Nah mungkin semoga bisa terus berkembang, bisa terus nemenin Foresmate di rumah juga.
dan pastinya memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan keberlanjutan. Oke. Gitu. Nah, Thank you Kak. Semoga Forestrin juga terus kedepannya bisa maju lah. amin. Amin. Oke, thank you Kak Wafi ya udah mau Thank you, sharing-sharing kali ini. Nah, untuk Forestmate segitu dulu. Kalau misalkan mau banyak yang ditanyain, mungkin masih kepo nih tentang IoT-nya, non IoT, produk-produk apa aja, bisa langsung ke Instagramnya Mbak Eko ya Kak? Iya betul. Oke, itu dulu. Thank you Kak Wafi sekali lagi. Thank you. Semoga kita bisa mungkin berkolaborasi juga ya di masa depan. Nah, Siap. untuk teman-teman Forestmate di rumah, jangan lupa untuk tonton terus episode-episode dari Forest Talk, karena kita juga bakal menggali lagi lebih banyak mengenai isu-isu lingkungan dan juga tentang bagaimana perkembangan kita sebagai manusia dengan lingkungan itu dampaknya seperti apa di masa depan, dan tentang keberlanjutan juga pastinya. Dan kalau kita juga mendukung green lifestyle. Oke. Jadi mungkin dari kita juga selaras sih sama Mbak Eko kan, karena mau mengusung sustainability-nya, kita juga mau menggerakkan teman-teman Forestmate di rumah untuk bisa hidup hijau. Yeah. Artinya dia mementingkan, dia tetap menggunakan produk-produk sehari-harinya, tapi mungkin bisa disubstitusi ke yang lebih hijau dan berkelanjutan. Oke, Gitu, mantap. Kak. Iya. Jadi itu dulu teman-teman Forestmate, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe. Kita ketemu lagi di Forest Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.